أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, sehingga kita dapat berkumpul di Maskanul Quran dalam rangka acara penganugerahan Thalibah Terbaik 2024. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Ustaz Muhammad Sultan An-Nasir Bahrud selaku pemateri hari ini. Yang kita hormati Ustaz Misral selaku mudir Maskanul Quran, serta Ustaz dan Ustazah yang hadir pada acara kali ini. Kemudian yang saya hormati teman-teman sekalian. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke acara dengan mengucapkan basmalah. Perkenalkan, nama Ana Naila Atifah. Ana diamanahkan menjadi MC pada acara penganugerahan Thalibah Terbaik kali ini. Acara yang pertama, pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung. Acara kedua, qiraat Quran dan terjemahan oleh Farhana, Atika, dan Kanaya Puan Mahestri. Kepada Atika dan Kanaya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Fatir ayat 32 sampai 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir.
Terjemahan surah Fatir ayat 32 sampai 33. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Kanaya dan Atika. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Ustadz Fikri Azhari SPD. Kepada Ustadz Fikri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang Ustaz semua? Sehat semuanya? Sehat? Ada yang sakit? Tidak. Nah, Ustaz sebagai ketua pelaksana ya penganugerahan Thalib-Thalibah terbaik tahun 2024, insyaallah Ustaz akan sedikit melaporkan tentang kegiatan kita ya. Yang pertama, nanti Thalib-Thalibah terbaik akan kita kasih hadiah. Siapa yang mau hadiah? Takbir. Yang merasa dapat hadiah, takbir. Yang tidak merasa dapat hadiah, takbir. Nah, ada satu orang tidak dikasih. Siapa namanya? Nah, yang bahagia hari ini takbir. Yang senang hari ini takbir. Yang lagi bersedih hari ini takbir. Tidak ada yang sedih ya. Berarti bahagia semuanya. Nah ya, memang kunci dari belajar itu, terutama belajar Al-Quran, kita harus senang dan bahagia dan plus semangat. Nah itu nak boleh tinggal ya. Bahagia datang ke Masjidil Quran, kemudian semangat untuk belajar Al-Quran. Nah, dan Ustaz semuanya, untuk Thalib-Thalibah terbaik yang kita kasih hadiah nanti, yang pertama ada kategorinya. Yang pertama itu ada tahsin dasar, yang kedua tahsin tilawah, yang ketiga tahfidz, dan yang keempat the best of the best. Nah, ada 4 kategori nantinya, itu dapat hadiah. Kemudian yang belum dapat hadiah dari kategori ini tetap kita kasih hadiah. Nah, jangan doang bersedih, kok sedih. Kalau tuh dapat hadiah, oh tak dapat hadiah loh. Tak boleh jadi karena semuanya dapat hadiah. Nah, cuma hadiahnya beda-beda. Mungkin ada yang dapat yang atau pensil, saya tak tahu hadiah apa. Atau mungkin ada Antun, apa isi hadiahnya tuh? Ada yang nebak bisa? Tidak ada.
Tidak ada. Berarti nanti dilihat aja ya. Insya Allah hadiahnya terbaik yang diberikan oleh ustazah semuanya, berguna untuk antun. Yang paling besar tuh mungkin Haji tak tahu Ustaz tuh. Hanya nanti itu ustazahnya ya. Nah, itu 4 kategori yang kita kasih hadiah. Kemudian hadiah ke semuanya akan kita bagikan nanti. Kemudian anggaran dana ini untuk hadiah, mulai dari hadiah, nanti ada pemateri dan lain sebagainya. Itu total dana yang dihabiskan kurang lebih ya 8.540.000. Banyak atau sedikit? Banyak. Kalau dikumpulkan berapa hari kira-kira dong? Berapa Azkaira? Bisa mengumpulkan 8.540.000. Bisa kasih ke orang tuanya nanti. Bisa. Atau udah ada yang tabungannya 8 juta sekarang. Kalau enggak kasih ke Mas Kanul ya. Nah, kita bagikan hadiah lagi. Nah, itu total hadiahnya 8.540.000. 37 orang itu untuk tolib-tolibah terbaik. Nah, 37 orang hadiahnya dikali 50.000. Total 1.850.000. Kemudian untuk the best of the best ada nanti 5 orang. Itu hadiahnya dikalikan 100.000. Nah, totalnya 500.000. Kemudian untuk hadiah secara keseluruhan semuanya dapat itu dikalikan 20.000, totalnya 2.700.000 ya. Kemudian tambah pemateri 600.000, snack. Nanti semuanya akan dapat snack ya. Itu totalnya 1.350.000. Kemudian coba lihat ruangan kita, ada tak yang berbeda hari ini? Apa yang berbeda? Balon sih yang nampak no? Siap balon sih yang nampak? Coba lihat sekeliling, putar depan, belakang, samping, kiri. Balon sih yang nampak. Ustaz tak nampak di depan no? Ada yang berbeda Ustaz tak? Tak ada yang berbeda Ustaz tak? Kuah. Lihatlah Ustaz-Ustazah itu perhatikan lingkungan semuanya tuh. Ada tak yang berbeda Ustaz-Ustazahnya? Apa aku balon sih yang nampak yang tuh? Ya, tentang bulat balon sih yang nampak. Apa yang berbeda? Spanduk. Ya spanduk. Itu PK terhadap lingkungan itu. Kita tuh harus PK terhadap lingkungan. Jadi kalau baru masuk tuh lihat semuanya. Apa ya hari ini yang berbeda? Enggak duduk, lihat tanah, proses. Enggak ya. Kalau orang cerdas tuh PK terhadap lingkungan. Ada yang lain? Apa? Hadiah. Kalau hadiah kok kancang lah deh. Kalau hadiah itu wajar ya. Kalau kita masa anak-anak itu penting diberi hadiah. Jangankan yang kecil-kecil nih. Ustaz tadi kasih hadiah bahagia ya. Si hadiah kan, misalnya sepeda motor baru, bahagia kan. Dah. Itu Ustaz 5 menit ya. Dah, kemudian itu total snack, dekorasi, video 250 ya. Jadi total secara keseluruhan itu 8.540.000. Itu hadiah yang kita keluarkan hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti hadiah yang tolib-tolibah dan ustaz semua dapatkan, maka gunakanlah untuk hal yang bermanfaat. Bahwasannya ini anak dapatkan menjadi tolib-tolibah terbaik. Jangan pandang hadiahnya, tapi pandanglah proses mendapatkannya. Sulit ustaz ini. Yang contohnya bes kehadiran dilihat satu-satu tuh. Mana yang rajin datang atau hujan hanya tak datang dong. Itu nilai nanti itu. Walaupun hari hujan pasti petir
Ini hadir ya. Nah, itu kategori kehadiran. Nah, ada juga yang waktu belajar, awalnya lah semangat murojaah kan. Ayo ngantuk. Nah, jadi kelibah terbaik ya kan. Nah, jadi banyak penilainya. Maka antum yang dapat hadiah nanti adalah orang-orang yang terbaik. Kemudian yang terakhir, Ustaz sebagai ketua pelaksana ya, Ustaz ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz-Ustazah yang sudah bekerja sama meluangkan waktunya untuk mensukseskan acara kita sehingga acara kita ini dapat terlaksana pada hari ini. Dan terima kasih kepada anak-anak Ustaz yang sudah hadir tepat waktu ya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Suci. Acara selanjutnya kata sambutan dari Mudir Maskanul Quran oleh Ustaz Misral SIP SPD. Kepada Ustaz Misral dipersilakan. Ini jarak Ustaz lagi ya? Jarak Ustaz yang mana? Ustaz Misral. Alhamdulillah. Yang pertama kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz kita yang sudah hadir sebagai pemateri kita dalam rangka acara penganugerahan santri terbaik tahun 2024 ya. Dengan itu kita sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa hadir dalam ruangan ini di tempat Maskanul Quran ini. Itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri. Salawat dan salam kita mohonkan membuat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana selawatnya? Kata Nabi, ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, kalau kita tidak berselawat, kita disebut orang yang paling kikir, orang yang paling tuli. Nah, jadi nanti ikutin ya, ketika Ustaz ucapkan selawat kepada Nabi Muhammad. Kita ulang sekali lagi. Itu malah kita selawat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk menjadi umatnya yang setia untuk mengikuti syariat dan ajaran beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikitnya Ustaz sampaikan dalam kata sambutan Ustaz. Yang pertama, Ustaz mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga kepada Ustaz dan Ustazah yang telah berusaha memberikan yang terbaik buat thalib-thalibah, dan juga telah memberikan membentuk dekorasi ruangan ini sebagus mungkin supaya thalib-thalibah dan anak-anak Ustaz semuanya bahagia aja ketika hadir dalam acara puncak penganugerahan santri terbaik ini. Sesuai juga dengan tema kita. Apa tema kita yang ada di depan? Bersama Al-Quran. Siapa yang bisa baca? Bersama Al-Quran. Ya, bersama Al-Quran menjadi generasi terbaik di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah, semoga kita semuanya menjadi generasi yang terbaik di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena kita sudah berada dalam rahmat Allah, yaitu sedang mempelajari Al-Quran. Semoga kita semuanya
menjadi ahli Quran dan ahli surga, dan juga keluarga Allah di muka bumi ini. Dan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua yang telah memberikan kepercayaan kepada Maskanul Quran sebagai tempat pendidikan Al-Qurannya. Dan juga Ustaz mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang telah mendukung terselenggaranya acara kita ini. Semoga Allah membalas yang lebih baik. Jazakallahu khairan. Semoga itu menjadi ladang amal ibadah bagi para bapak ibu dan para donatur yang telah memberikan sedekah atau infak atau donasi jariahnya. Mungkin itu saja sedikit saya sampaikan. Mari kita masuk ke acara inti kita. Sedikit gambaran Ustaz sampaikan kepada pemateri kita ini. Ustaz pernah dapatkan itu berita atau seperti itu tentang Ustaz kita ini. Ustaz pernah mendengarkan. Ustaz ini pernah di studi di kedokteran ya Ustaz ya. Tetapi beliau di pertengahan perjalanan saya tidak tentang saya. Itu yang menjadi motivasi bagi kita semua. Nanti Ustaz akan ceritakan nanti kenapa beliau meninggalkan kedokteran. Kan banyak orang bercita-cita menjadi kedokteran. Ada anak Ustaz cita-cita jadi kedokteran? Ya, kedokteran itu ya, itu tinggi jabatannya, tinggi titelnya kedokteran. Tetapi Ustaz kita ini, beliau tinggalkan studi kedokterannya dan memilih belajar tentang ilmu syar'i. Dan juga Ustaz kita ini hafiz Al-Quran. Nanti mungkin sedikit bisa ditambahkan Ustaz nanti untuk pencerahan anak kita ini, apa motivasinya beliau meninggalkan kedokteran dan memilih belajar agama dan pelajari ilmu syar'i. Dan juga sekaligus Ustaz kita ini adalah hafiz Al-Quran. Masya Allah ya. Alhamdulillah, semoga Ustaz kita ini sehat selalu dan dijaga oleh Allah. Sedikit saja yang saya sampaikan. Tertutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Misral. Acara selanjutnya penyampaian materi oleh Ustaz Muhammad Sultan An-Nasir Bahrul BA. Kepada Ustaz Sultan dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati kepala atau mudir dari Maskanul Quran Ustaz Misral hafizahullah. Yang sama-sama kami hormati para asatidzah dan ustazah pengajar di Maskanul Quran, dan yang sama-sama kami cintai para thalibat yang hadir di kesempatan ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk acara penganugerahan dan juga acara penutup serta mendengarkan pengajian seputar Al-Quranul Karim. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan
sallallahu alaihi biha asyra. Siapa saja yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Baik, apa tema kita pada pagi ini? Menjadi apa? Bersama Al-Quran, menjadi generasi terbaik di dunia dan di akhirat. Iya, dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak semua, kita tentunya menginginkan hal yang terbaik. Kita di sekolah ya ingin mendapatkan misalkan ranking yang terbaik. Kita ingin punya pakaian, kita ingin punya hal-hal di dunia ini pasti yang paling baik. Bahkan minuman makanan sekalipun kita menginginkan yang terbaik. Dan kebaikan tersebut ternyata adalah dengan Al-Quran. Siapa saja yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quranul Karim, apalagi dia bisa menguasainya, menghafalkannya, syukur saja kalau kata, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi mengajarkannya dan mendakwahkannya, maka itulah hal yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu menjadi hal yang terbaik? Dan mengapa orang-orang yang mempelajari Al-Quran menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Quranul Karim turun dari siapa? Al-Quran turun dari siapa? Dari, bukan kepada. Dari siapa? Dari Allah. Ya, Allah itu adalah zat yang terbaik, zat yang mulia. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa menyebutkan salawat ketika disebut nama Nabi. Ya, kata Nabi, al-baqilu allazi idza dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil itu sebagaimana saya sebutkan tadi, adalah orang yang pelit yang ketika disebut nama Nabi dia tidak bersalawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Bahkan Nabi dan Rasul yang terbaik. Tidak ada manusia yang lebih baik dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menurunkan atau perantara Al-Quran dari Allah ke Nabi Muhammad siapa? Malaikat apa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril juga merupakan malaikat yang terbaik. Malaikat Jibril itu adalah pemimpin para malaikat. Dan malaikat Jibril disebut dengan nama khusus Ar-Ruh atau Ruhul Qudus. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Turunlah para malaikat dan ruh. Siapa itu ruh? Itu malaikat Jibril. Allah menyebut malaikat Jibril dengan ruh karena malaikat Jibril adalah malaikat yang terbaik. Di malam apa turunnya Al-Quran? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang
terbaik dibandingkan malam-malam yang lainnya. Khairun min alfi, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau orang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia lebih baik dibandingkan beramal soleh selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa tahun 1000 bulan? Setahun berapa bulan? 12. Ya, 1000 bagi 12 berapa? Ya kurang lebih 83 tahun atau 84 tahun. Kalau ada orang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih baik dibandingkan dia beribadah selama 83 tahun. Dan Al-Quranul Karim adalah kitab yang terbaik, kitab yang paling terakhir, kitab yang paling sempurna, kitab yang terbaik dibandingkan Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim. Al-Quran lah kitab yang paling sempurna, yang paling baik. Maka wajar sekali orang-orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, memurajaahnya, mempelajari kandungannya, mengamalkannya, mengajarkannya, pasti akan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Al-Quran turun dari Allah, Zat yang maha baik, kepada manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui perantara malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, diturunkan di malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang terbaik dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Wajar Nabi mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah, di antara sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran. Baru dia belajar saja, baru dia belajar tajwid, baru dia belajar makharijul huruf, baru dia belajar membaca saja, dihitung dia sebagai orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia bisa menghafal 1 juz, 2 juz, sampai 10 juz, 20 juz, 30 juz. Dia pahami kandungannya. Semakin dekat dengan Al-Quran, semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ustaz ingin menyampaikan kisah 2 orang sahabat yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dengan Al-Quran. Padahal di tengah-tengah manusia, mereka itu orang-orang yang biasa, bukan orang yang terbaik. Tapi karena dengan sebab dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka dia dimuliakan oleh Allah menjadi orang-orang yang terbaik di sekitar manusia. Contoh yang pertama adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud, ya. Ingat-ingat nama ini. Ini merupakan sahabat yang dimuliakan Allah dengan Al-Quran. Namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang hidupnya miskin, fakir, tidak berkecukupan. Kulitnya pun bukan orang yang putih. Orang-orang Arab, terutama Quraisy, yaitu biasanya orang-orang yang putih. Matanya itu berwarna coklat atau biru, ya, cantik, gagah. Tapi tidak dengan Abdullah bin Mas'ud. Orangnya kalau kita bilang coklat atau sawo matang. Hidupnya miskin, ya, pas-pasan. Badannya pun kecil, kurus. Sampai-sampai sahabat mengatakan Abdullah bin Mas'ud ini dikira anak kecil ya orang. Dia itu tinggi badannya setinggi orang yang duduk. Sekarang anak duduk, inilah tinggi Abdullah bin Mas'ud. Pendek badannya, kehidupannya juga pas-pasan. Dia bekerja sebagai penggembala kambing. Ya, hidup serba susah. Namun setelah Rasulullah SAW diutus dan beliau pun juga masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, beliau menjadi sahabat yang paling banyak belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW.
Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya aku menerima langsung 70 surat Al-Quran dari Rasulullah SAW, langsung dari Nabi. Berapa jumlah surat di Al-Quran? 114. 70 diantaranya langsung diterima Abdullah bin Mas'ud, langsung talaki kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini manjat pohon yang tinggi. Kemudian dilihat oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud ini badannya kecil, kurus, kakinya, betisnya kecil. Akhirnya apa? Diolok-olok dia, diketawakan oleh manusia yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud kecil, pendek, ya kakinya kecil. Semua orang tertawa melihatnya. Ketika Abdullah bin Mas'ud turun dari pohon, maka Nabi SAW menegur para sahabatnya. Wahai para sahabatku, mungkin kalian mentertawakan betisnya yang kecil, mentertawakan tubuhnya yang ramping kurus, tapi ketahuilah, kalau dua betisnya ini ditimbang di hari kiamat, maka lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Luar biasa. Begitulah keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Ya, semenjak dia belajar Al-Quran, menghafalkannya, mempelajarinya kepada Rasulullah SAW, Allah angkat derajatnya dari orang yang bagi manusia rendah, ya, bagi manusia hina. Bahkan dulu Abdullah bin Mas'ud itu saking hinanya, saking malunya dalam kehidupannya, setiap dia jalan dia menunduk saja kepalanya, malu dalam kehidupannya, malu dalam fisiknya, seperti itu. Semenjak dia belajar Al-Quran, mempelajari pada Rasulullah SAW, Allah angkat derajatnya. Para sahabat yang lain saja belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, itu belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man arada an yaqra al-Quran kama unzila falyaqra bi qiraati Abdullah bin Mas'ud, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Allah turunkan kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya dia membaca seperti qiraatnya Abdullah bin Mas'ud. Semua sahabat Nabi, baik yang kecil maupun yang besar, yang senior, semuanya belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Bacaannya bagus, iramanya indah, tajwidnya sempurna, apalagi hafalannya, qiraatnya luar biasa. Allah angkat derajat Abdullah bin Mas'ud dari yang semula dipandang remeh oleh manusia menjadi orang yang terbaik, bahkan di sisi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para sahabat yang belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Begitupun ketika Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mempelajari Al-Quran kepada Nabi, maka berubahlah mental dari Abdullah bin Mas'ud. Yang awal mulanya orang yang penakut, ya, merasa kerdil atau pengecut, dengan dia masuk Islam, belajar Al-Quran, maka dia menjadi sahabat yang pemberani, meskipun badannya kecil. Diriwayatkan dalam sebuah kisah, ini waktu Nabi masih berdakwah di Makkah. Para sahabat berembuk, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran secara langsung. Siapa di antara kita yang mau membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy? Siapa? Tidak ada yang berani satupun, kecuali satu orang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Biar aku yang baca Al-Quran kepada orang-orang Quraisy itu, agar mereka mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sahabat kaget. Kenapa tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud ini mau dia membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy? Orang-orang sahabat-sahabat Nabi semua mengatakan tunggu dulu, kita tunggu yang lain, siapa yang mau. Ditanya lagi, siapa di antara kita yang mau membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy? Tetap sahabat yang lain diam, kecuali satu orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Biar aku yang bacakan Al-Quran kepada mereka. Para sahabat semakin heran, kok berani dia Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran. Untuk ketiga kalinya, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya,
siapa di antara kita yang mau membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy? Tetap, baik itu yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, orang yang sama, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Aku yang akan membacakan Al-Quran kepada mereka semua, agar mereka bisa mendengarkan kalamullah, firman Allah. Salah seorang sahabat mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, bukannya kami tidak mau menyuruh engkau, tapi kami khawatir dengan kondisimu. Engkau orang yang berbadan kecil, kurus. Kalau engkau baca Al-Quran, nanti orang-orang Quraisy akan menyerangmu, akan memukulmu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak masalah, aku akan tetap maju membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy. Maka berangkatlah Abdullah bin Mas'ud pergi ke Masjidil Haram. Waktu itu berkumpul orang-orang Quraisy di sana. Dibacakan Al-Quran dengan suara yang lantang oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan orang-orang Quraisy mendengarkan Al-Quran yang dibacakan, dan yang namanya orang-orang Quraisy akhirnya mereka mengelilingi Abdullah bin Mas'ud dan memukulnya, mengeroyoknya. Tapi tidak masalah bagi Abdullah bin Mas'ud. Yang penting mereka mendengarkan Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ini dia sahabat yang pertama yang menjadi inspirasi kita, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang awalnya dipandang rendah oleh manusia, namun dengan dia mempelajari Al-Quran, dia menjadi orang yang pemberani, orang yang tidak penakut lagi. Dan para sahabat Nabi pun belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua, di antara sahabat yang perlu kita ambil ya faedahnya atau manfaatnya dari kisah beliau adalah salah seorang sahabat bernama Amr bin Salimah ya radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Amr bin Salimah ya radhiyallahu anhu. Kenapa beliau ini menjadi orang yang terbaik dengan Al-Quran tadi? Karena dia sudah ditunjuk untuk menjadi imam sholat bagi kaumnya. Dan tahukah anda semua berapa umurnya ketika ditunjuk menjadi imam sholat? Berapa umurnya kira-kira? Coba tebak. Berapa? Biasanya imam itu berapa umurnya? 60? Terlalu tua kan? 20? Belum. 30 enggak? Berapa? 25 enggak? Kurang lagi. Terus ke bawah. 11, kurang lagi. Enggak. 6 tahun. Ya, iya. Amr bin Salimah ini menjadi imam sholat ketika dia berusia berapa? 6 tahun. Luar biasa. Padahal ada sahabat-sahabat yang lain yang sudah kepala 2, kepala 3, bahkan sudah tua. Tapi Nabi menunjuknya sebagai imam, padahal dia baru berusia 6 tahun. Ketika itu peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah. Waktu itu kota Makkah berhasil dibebaskan dari orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala. Maka banyaklah orang-orang Makkah yang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tahun 8 Hijriah, Fathu Makkah, kota Makkah itu ditaklukkan. Banyak orang-orang musyrik yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam mereka. Alhamdulillah. Salah satunya adalah keluarga dari Amr bin Salimah ini. Bapaknya, ibunya, keluarganya semuanya masuk Islam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Aqra'ukum li kitabillah." Tegakkanlah salat 5 waktu sehari semalam. Dan hendaknya yang mengimami kalian adalah orang yang paling bisa membaca Al-Quran, yang paling bagus bacaannya.
yang paling banyak hafalannya. Maka kabilah tersebut heran, siapa yang di antara mereka yang bisa membaca Al-Quran. Mereka melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak ada. Lalu Nabi menunjuk kepada anak kecil yang berusia 6 tahun. Siapa namanya? Ammar bin Salimah. Ammar bin Salimah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, inilah yang berhak menjadi imam salat kalian. Berapa usianya? 6 tahun. Padahal ada orang-orang yang dewasa, yang remaja, yang tua, yang usia 50 tahun, 40 tahun. Tapi kenapa Nabi menunjuknya? Kalau bahasa sekarang bocil, ya, bocah cilik, ya, masih bocil sudah bisa jadi imam. Kenapa? Allah angkat derajatnya. Karena dia membaca Al-Quran, dia menghafalkan Al-Quran, merutinkannya. Ya, setiap dibawakan ayat-ayat Al-Quran, Ammar bin Salimah ini pintar. Apa yang dia dengar langsung hafal. Dia nggak perlu buka mushaf, nggak perlu dia buka Al-Quran menghafalkannya. Dia langsung dengar, dibacakan surat Al-Quran, dengar langsung dia hafal. Begitu pintarnya Ammar bin Salimah ini. Karena dia masih kecil, usia 6 tahun. Ketika anak-anak usia 6 tahun baru belajar juz 30, Ammar bin Salimah ini udah kebalikannya, udah 30 juz, udah hafal dia. Jadi imam dia bagi kaum, luar biasa. Allah angkat derajatnya. Anak-anak yang harus di usia itu masih bermain-main, masih bermanja-manja dengan orang tuanya, yang masih main game, main HP zaman sekarang, ya, libur dan lain sebagainya. Di usia 6 tahun dia sudah mendapatkan amanah yang besar, menjadi imam salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya bagi kaum. Padahal masih usia 6 tahun. Kenapa? Dia menjadi orang yang terbaik di antara manusia lainnya, karena dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Allah angkat derajatnya dari anak-anak yang bermain-main menjadi anak-anak yang pemikirannya sudah dewasa. Begitulah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu akan mengubah kita kepada kebaikan. Bacalah Al-Quran, hafalkan Al-Quran, pasti kita akan merasakan kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan bersama turunnya Al-Quranul Karim. Ini bukan berarti kita mencari popularitas atau ingin terkenal atau ingin diangkat oleh manusia. Jangan seperti itu. Tapi kita belajar Al-Quran karena Allah, dengan sendirinya insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Karena Nabi sudah mewanti-wanti, man ta'allama al-ilma yubtagha bihi wajhullah la yuridu bihi illa 'arafan min ad-dunya lam yarih raihatal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, termasuk menuntut Al-Quran, seharusnya karena Allah, tapi yang dia cari itu dunia, harta atau popularitas, terkenal, orang melihatnya, memandangnya, menyanjungnya, memuliakannya, maka di hari kiamat dia tidak akan mencium bau surga. Hati-hati. Kita mempelajari Al-Quran menjadi terbaik di dunia bukan karena itu, tapi kita belajar karena Allah. Niat ikhlas karena Allah. Dengan sendirinya orang itu akan Allah muliakan di dunia. Jangan sampai dia belajar Al-Quran supaya dia terkenal, disebut sebagai qari, ya, disebut sebagai hafiz. Saya sudah 30 juz nih, saya pintar, saya cerdas. Jangan itu. Itu hati-hati, itu niatnya bukan karena Allah. Niat itu karena Allah. Dengan sendirinya dunia itu akan datang tanpa kita minta kepada Allah. Itu di dunia. Kalau Allah muliakan Ahlul Quran, apalagi di akhirat. Allah juga akan menjadikan orang-orang yang baca Al-Quran sebagai orang-orang yang terbaik di hadapan manusia-manusia yang lainnya. Apa kata Nabi SAW? Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil barah. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka di hari kiamat dia akan bersama as-safaratul kiramul barah. Siapa tu? As-safaratul kiramul barah. Ya. As-safaratu artinya terpilih, al-kiram yang mulia, al-bararah yang terbaik. Di hari kiamat orang-orang pembaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama
as-safaratul kiramul bararah, makhluk-makhluk yang mulia, terbaik, yang agung di sisi Allah. Siapa saja itu? Para malaikat. Dia akan bersama para malaikat. Para malaikat itu tidak punya hawa nafsu, makhluk yang suci yang terus beribadah kepada Allah di pagi, siang, petang, malam hari. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir menguasai Al-Quran dengan baik, maka mudah-mudahan dia akan berjumpa dengan para malaikat. Luar biasa. Siapa yang ingin ketemu dengan malaikat? Dan tak mau ketemu atau ketemu? Ketemu atau tak ketemu? Ketemu, ya, ketemu dengan para malaikat. Luar biasa. Begitupun as-safaratul kiramul bararah adalah manusia-manusia yang terbaik. Berjumpa dengan para nabi. Siapa yang ingin ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, termasuk Nabi kita? Mau nak melihat wajah Nabi Muhammad? Mau nak? Ya, jadilah orang yang mahir dengan Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia menguasainya, menghafalkannya, mengamalkannya, ya, ma'as safaratil kiramil bararah. Di hari kiamat dia akan bersama sekelompok makhluk yang terbaik, yaitu para malaikat dan para nabi serta rasul. Nabi juga mengatakan, yuqalu li ahli al-Qur'an yaumal qiyamah, iqra' wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha fid dunya. Naiklah di hari kiamat, bacalah, tartilkanlah sesuai yang kamu tartilkan di dunia, karena kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca di dunia. Begitupun pembaca Al-Quran itu tidak hanya memuliakan dirinya di hari kiamat, tapi juga memuliakan kedua orang tuanya. Juga orang tuanya akan mendapatkan kemuliaan karena anaknya membaca Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Man qara'a Al-Quran wa 'amila bihi, man ta'allama Al-Quran wa 'amila bihi, albasa walidahu tajan min nur daw'uhu kawdaw'i syamsi, wa albasa walidahu hutran lam yakun fid dunya. Siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka di hari kiamat dia akan memberikan kepada kedua orang tuanya mahkota. Mahkota yang sangat bersinar, cahayanya seperti terangnya cahaya matahari. Mahkota itu pakaian siapa? Pakaian raja, pakaian ratu. Di hari kiamat orang-orang baca Al-Quran akan memberikan mahkota kepada orang tuanya yang sangat bercahaya. Luar biasa. Dan akan memberikan kepada kedua orang tuanya pakaian yang terbaik yang belum pernah ada di dunia. Di dunia ada orang menjual pakaian, satu set baju saja 1 miliar harganya, sampai 10 miliar harganya. Sepatu saja atau tas saja sampai puluhan juta, ratusan juta harganya. Kalah itu semua. Di hari kiamat pembaca Al-Quran, pengamal Al-Quran itu akan memberikan pada orang tuanya pakaian yang terbaik yang belum pernah ada di dunia sama sekali. Maka kedua orang tua ini bertanya pada Allah, ya Allah, bima kasaina, wahai Allah, kenapa kami bisa mendapatkan pakaian ini? Kenapa kami bisa mendapatkan mahkota yang mulia ini, pakaian yang terbaik ini? Apa kata Allah? Bi akhdhi waladikuma Al-Quran, karena anak-anakmu senantiasa membaca Al-Quran, karena anak-anakmu senantiasa mempelajari Al-Quran. Dia mulia, engkau kedua orang tua dia juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tema kita pada pagi ini. Dengan Al-Quran kita menjadi orang yang terbaik, generasi yang terbaik di dunia dan di akhirat. Tirulah Abdullah bin Mas'ud, tirulah Amr bin Salimah, yang mana dia mempelajari Al-Quran, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari kiamat orang-orang tersebut juga akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan surga yang tinggi, bertemu dengan para malaikat, bertemu dengan para nabi, memberikan mahkota dan pakaian kepada orang tuanya, dan juga bisa memberikan syafaat kepada keluarganya dalam beberapa riwayat hadis yang lainnya. Yang paling penting ikhlas karena Allah. Perbaiki niat kita.
Kita belajar Quran, menghafal Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan sendirinya kemuliaan itu akan datang kepada kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat kelak nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memuliakan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan? Oh gitu. Berapa pertanyaan Ustaz? Berapa pertanyaan? Oh, 7. Baik, ada 7 pertanyaan. Karena hadiah juga 7. Siapa yang bisa jawab? Mungkin saya bisa lihat siapa yang dulu angkat tangan. Saya. Pertanyaan yang pertama. Apa tadinya? Pada malam apa Al-Quran Allah turunkan? Waduh, yang mana nih? Siapa namanya? Azimah. Adibah. Oh, ya. Ucapkan salam, perkenalkan namanya. Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Adibah Syakila Maksum. Apa jawabannya tadi? Pada malam apa Al-Quran Allah turunkan? Di malam Lailatul Qadar. Malam tertentu. Benar atau salah? Nah, baik. Alhamdulillah dapat hadiah. Langsung dapat. Langsung aja. Oh iya. Maju lah. Dah, lanjut. Yang kedua, melalui malaikat siapa Al-Quran diturunkan? Iya, di belakangnya. Iya. Malaikat Jibril. Baik. Maju. Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik. Yang ketiga. Berapa usia Amr bin Salimah? Berapa? 6 tahun. Alhamdulillah. Baik. Berapa lagi nih? 4 lagi. Ada 5. Oh. Ada 5 lagi. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Ya. Alhamdulillah. Terus. Dua. Ini tadi. Masya Allah. Apa? Terus siapa itu As-Safaratul Kiramul Bararah? Iya betul, orang-orang yang mulia dan terbaik. Silakan. Betul. Iya, As-Safaratul Kiramul Bararah kan orang-orang yang mulia dan terbaik. Siapa dia itu? Malaikat. Satu lagi. Nabi dan Rasul, maju dua-duanya. Iya, itu dia As-Safaratul Kiramul Bararah, Nabi dan Rasul serta para malaikat.
Baik, terakhir satu lagi. Siapa nama sahabat yang satu lagi? Ya bagus. Abdullah bin Mas'ud. Baik, baik kita cukupkan atau mungkin ada anak ustaz yang mau bertanya, silakan. Terkait materi ini atau yang lainnya silakan. Kan ya? Dari mana dari mana apanya? Tinggalnya di Padang. Ya, tinggal di sawahan atau sawahan. Tahu di mana? Nggak tahu kan? Apa? Silakan. Nabi Muhammad tinggal di mana? Ya, jadi Nabi Muhammad itu lahirnya di kota Makkah. Lahir di kota Makkah. Kemudian di usia 40 tahun diutus menjadi Nabi dan Rasul. Menerima wahyu pertama di Gua Hira. Semenjak Nabi menerima wahyu itu, maka Nabi berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. Dari usia 40 sampai 13. Sampai usia berapa? 53. Jadi Nabi itu tinggal di Makkah selama 53 tahun. Setelah itu Allah perintahkan Nabi untuk hijrah, untuk pindah kemana? Ke kota Madinah. Dan Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun sampai usia Nabi 63 tahun. Gitu. Nabi itu aslinya orang Makkah. Tapi karena ya orang-orang Quraisy ya tidak menerima dakwah Nabi, mengusir Nabi Muhammad SAW, akhirnya Nabi Allah perintahkan untuk pindah ke kota Madinah. Di kota Madinah Nabi mendirikan masjid. Masjid apa? Masjid apa di Madinah? Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi itu menjadi masjid yang pusat pemerintahan Rasulullah. Jadi gitu ya, Allah Allah. Ada lagi? Cukup? Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bermanfaat, berfaedah bagi kita semua, untuk anak-anak juga dan juga untuk yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita ambil ibrahnya dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, niat yang ikhlas, dan memberikan kita kebaikan-kebaikan dari Al-Qur'anul Karim ini, serta Allah muliakan kita di dunia dan akhirat dengan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Ya barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Sultan yang telah memberikan tambahan pelajaran. Dengan berakhirnya tambahan pelajaran tersebut, maka berakhir pula acara pembukaan penganugerahan talibah terbaik kita hari ini. Ana selaku MC mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama membawa acara. Kepada Allah Ana mohon ampun, kepada teman-teman Ana minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengumuman talibah terbaik 2024 oleh Ustazah Wira Atika SAG. Kepada Ustazah Wira dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kanannya. Yang fokus ya, yang fokus, jangan ada yang main-main. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di mana? Di Masdarul Quran yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya selalu kita kirimkan ke Nabi junjungan kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah yang sama-sama kami hormati mudir Masdarul Quran dan para ustaz dan ustazah semuanya. Teruntuk anak-anak yang kami cintai. Baiklah, ustazah di sini sebagai apa? Tadi sebagai apa? Penyampaian apa? Penyampaian apa? Nah, kira-kira siapa ya yang akan menjadi tholibah terbaik pada tahun 2024 ini? Siapa yang sudah merasa? Semua anak ustazah ini terbaik karena apa? Karena belajar Al-Quran. Siapa yang dapat hadis tentang orang yang belajar Al-Quran? Coba angkat tangan siapa yang bisa membacakannya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu adalah coba, ya, siapa namanya? Ayo coba. Artinya siapa yang bisa coba? Arti dari khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Apa artinya? Sana ya. Dania ya, dania. Ya. Ya. Orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Anak ustazah sudah belajar Al-Quran? Nah, berarti sudah termasuk yang terbaik insyaallah ya. Namun di sini ada yang dilebihkan. Karena apa? Karena usahanya yang lebih. Siapa yang usahanya lebih, itulah yang akan mendapatkan hadiah yang di depan ini. Ada nampak hadiahnya? Nah, akan ustazah umumkan ya. Kira-kira siapa yang menjadi tholibah terbaik? Baiklah, untuk kategori yang pertama itu ada best kehadiran. Kira-kira siapa ya yang tidak pernah izin? Nah, maka itulah yang akan mendapatkan. Best kehadiran, dengarkan baik-baik, nanti namanya terpanggil. Kalau ada yang ngobrol, kalau nggak kedengar nggak maju ke depan ya. Ini nanti siapa yang terpanggil namanya maju ke depan. Setuju? Jadi dengarkan baik-baik ya, jangan ada yang ngobrol. Baik, ustazah bacakan. Best kehadiran peringkat 3. Kehadirannya itu 99,2%. Kira-kira siapa ya? Atas nama Nuratila Nazwa. Siapa yang namanya Nuratila Nazwa? Ayo ke depan. Ya, nanti ucapkan barakallah ya, barakallah. Selanjutnya peringkat kedua dengan kehadiran 99,2% juga atas nama Raisa Winanda. Siapa orangnya? Ayo maju ke depan. Barakallah. Apa diucapkan? Barakallah. Ya, diucapkan barakallah. Ini yang pertama
persennya 100%. Kira-kira siapa nih ya yang tidak ada alfanya, tidak ada izinnya? Siapa kira-kira? Ada yang merasa? Ada yang merasa? Kehadiran 100% itu diraih oleh Syifa siapa? Nah, Syifa Andini. Boleh untuk yang menyerahkan hadiah kepada Musrifa yang Ustazah Syifa. Kedua, dengan nilai rata-rata 11 halamannya per bulan atas nama Kenza Zakau Habres. Nah, selanjutnya ini ya untuk peringkat pertamanya, kira-kira siapa nih ya? Dia dengan nilai 13,9 halaman per bulannya. Siapa yang merasa? Yang paling banyak setorannya 13 halaman, 9 per bulan. Itu atas nama Najwa Humaira Kairina. Diharapkan kepada Ustazah Syifa untuk memberikan hadiah tersebut. Lagi, kalau kedengaran nanti yang bersuara, gak jadi kita umumkan ya, yang sudah kehadirannya. Lanjut. Kategori Best Talibah tingkat tahsin dasari. Best Talaki, siapa yang merasa? Coba siapa yang belajar buku talaki? Yang pakai buku talaki? Sedikit. Coba. Baik. Untuk talaki peringkat kedua dengan tuntas talaki rata-rata 11,7 halaman per bulannya atas nama Al-Safa Nadinda Hawatu Zahra. Selanjutnya peringkat pertama tuntas talaki rata-rata 12,1 halaman per bulan atas nama Sakura Naomi RS. Coba. Boleh maju ke depan? Barakallahu fiik. Selanjutnya itu Best Talibah tingkat tahsin tilawah. Yang pertama itu dari Best Ziadanya. Peringkat 3 tuntas ziyadah rata-rata 2 halaman per bulannya atas nama Khairun Nisa Seza Ferik. Lanjut. Untuk peringkat keduanya tuntas ziyadah rata-rata 2,3 halaman per bulan atas nama Syifa Putri Yupardi. Barakallahu fiik. Tuntas ziyadah rata-rata 4 halaman per bulannya atas nama Naila Atifa. Rata 8,6 halaman, rata-rata 6,6 halaman per bulannya atas nama siapa nih kira-kira nih yang rajin murojaah? Siapa nih kira-kira? Atas nama Fatina Adelin.
tuntas muwajaah hafalan rata-rata 13,7 halaman per bulan atas nama Nazira Syahara. Diharapkan kepada Ustazah Syifa. Kita takbir dulu ya. Takbir. 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 Nanti kalau Ustazah bilang gini ya, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, gini bilangnya, terbaik. Oke? Kita mulai ya. Yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, siapa yang mau jadi yang terbaik? Kita lanjut. Kita lanjut. Best terlibat tingkat tahsin dasar, best tilawah. Kira-kira siapa nih yang rajin tilawahnya, yang paling lancar, yang paling rajin? Peringkat ketiga, nilai tilawah 95 atas nama inisial K. Yang pertamanya inisial K. Coba siapa yang huruf K? Awalan namanya siapa? Atas nama Khaira Al-Fatun Nisa. Barakallahu fiik. Peringkat kedua, nilai tilawah dengan nilai 96 dengan inisial A. Siapa yang namanya inisial A? Coba angkat tangan. A awalannya siapa? Coba angkat tangan. Berarti kalau K pertama nggak ada tuh ya, itu yang A. Siapa awalannya A? Coba angkat tangan. Atas nama Audia Zahara Ruci. Selanjutnya untuk peringkat pertama dengan nilai tilawah 97 dengan inisial nama juga A. Siapa yang inisial namanya A? Coba angkat tangan lagi. Coba angkat tangannya. Berarti nggak ada nih yang A. Siapa? Siapa yang inisial A? Coba angkat tangannya. Berapa orang? Berapa orang? Kalau nggak ada nggak usah panggilkan ya, nggak jadi ke depan. Coba angkat tangannya berapa orang? 4 orang, 5, 6. Siapa? Nah, banyak ternyata. Kita panggil atas nama Aisyah Rafani Zulkifli. Best Polibar tingkat tahsin. Siapa nih kira-kira? Yang pertama itu dari Best Riada, yang paling banyak setorannya. Siapa yang merasa yang paling banyak setorannya? Yang diambil 1 orang. 1 orang yang diambil yang paling banyak setorannya. Tuntas Riada rata-rata 3,6 halaman per bulannya. Siapa itu? Inisialnya aja ya, inisialnya. Inisial nama terakhirnya I. Siapa tuh? Nama terakhirnya I ya. Siapa itu? Dea Saharani Putri. Kita lanjutkan. Best murojaah hafalan 1 orang. Ini 1 orang ya, nggak ada 2-3-nya, 1 aja. Dengan tuntas murojaah hafalan rata-rata 18,3 halaman per bulannya. Ini yang paling rajin nih, yang paling mungkin hafalannya kan. Huruf T-nya huruf T
tengahnya A. A-nya 3. Coba siapa namanya kira-kira A-nya 3? Coba. Yang best murojaah ya, murojaah hafalan. Siapa kira-kira yang merasa A-nya 3? Namanya A-nya 3. Ada di tengah, di awal dan di akhir. Atas nama Hijratul Askar. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan untuk best tahsin dengan nilai tahsin 98. Ini inisial namanya itu F. Siapa nih kira-kira? Farhana Atika. Barakallahu fiik. Siapa nih kira-kira yang akan menjadi the best of the best? Thalibah Maskanul Quran 2024. Yang tahsin dasar, siapa yang tahsin dasar? Yang merasa tahsin dasar? Coba angkat tangannya. Tahsin dasar. Yang tahsin dasar. Gak ada yang tahsin dasar. Kita lanjut aja lah. Gak ada yang tahsin dasar. Gak ada. Yang tahsin dasar siapa? Angkat tangannya nak, angkat. Yang ikro dan belajar buku ikro dan talaki siapa? Coba angkat tangannya. Yang merasa, angkat tangannya. Tidak boleh turunkan lagi. Kita takbir dulu. Takbir. 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 Kita lanjut untuk the best of the best Maskanul Quran, Thalibah Maskanul Quran tahun 2024. Diraih oleh tingkat tahsin dasar atas nama siapa dia kira-kira? Ini saya namanya ada huruf H. Siapa tuh? H-nya di tengah ya, bukan di awal. Siapa tuh kira-kira? Siapa itu? Ada yang merasa huruf H di tengah? Namanya ada? Atas nama Najwa Humaira Kairina. Kita lanjutkan tingkat tahsin tilawah lagi. Siapa nih kira-kira nih the best of the bestnya? Thalibah Maskanul Quran tingkat tahsin tilawah. Inisialnya N. Siapa tuh? Atas nama Naila Atifa. Selanjutnya untuk tingkat tafsir. Ini siapa nih kira-kira nih yang akan mendapatkan mahkota dan medalinya? Siapa ya kira-kira? Gak boleh inisial, langsung saja. Siapa nih kira-kira? Siapa nih kira-kira? Kayaknya nggak ada nih yang di sini. Soalnya nggak ada wajahnya yang pucat-pucat gitu. Biasanya kalau yang pucat-pucat tuh agak grogi ya. Siapa nih kira-kira? Siapa yang mau mahkota? Siapa nih kira-kira? Inisialnya? Ada huruf I-nya satu aja. Satu aja huruf I-nya. Siapa tuh? Atas nama Hijratul Askar. Diharapkan kepada Ustazah di sini untuk membagikan.
mahkota dan medali. Ya, jadi terlihat anak saja ini 3 tolibat di depan kita semua. Ini adalah teman-teman kita, saudara kita yang tahun ini kita nobatkan sebagai the best of the best tolibat 3 tingkat ya. Tingkat dasar 1 atas nama Najwa Humairah Khairina. Tingkat tilawah the best of the best tolibat atas nama Naila Atifah. The best of the best tolibat tingkat tahfidz tahun ini di Maskanul Quran atas nama Kak Hijratul Azka ya. Jadi inilah tolibat terbaik kita di Maskanul Quran di tahun 2024. Barakallahu fikum. Mulai dari ini ya. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Kita lanjut. Ada satu lagi yaitu Toliba berprestasi Maskanul Quran 2024. Siapa nih yang banyak prestasinya, yang merasa? Siapa nih? Kok ketebak aja, jangan tebak-tebak gitu, nggak boleh. Siapa nih kira-kira? Kenapa nggak saya? Saya bilang gitu, jangan tunjuk orang lain. Prestasinya yang pertama, juara 3 lomba Hafiz Cilik Padang TV kategori 1 juz. Yang kedua, juara 1 MHQ antar rumah Quran Tahfiz sekota Padang kategori 3 juz. Siapa nih? Siapa yang juara kemarin? Ada di banyak? Ya, atas nama Adiba Sakila Maksum. Terlihat anak saja kita ya dari Adiba ini yang kita ambil pelajaran adalah ketekunan ya, ketekunan, kesungguhan dan rajin ya, tawadu juga. Tahu tawadu? Tawadu itu rendah hati, padahal dia memiliki prestasi yang banyak, tapi dari cara dia untuk kesehariannya dia terlihat sangat rendah hati. Jadi apa hikmahnya? Seperti apapun kehebatan kita, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa lebih baik. Paintun? Ya, jadi kenapa kita berikan hadiah tahun ini berprestasi? Karena sudah membawa harum nama Maskanul Quran keluar, yaitu sudah juara 3 ya, juara 3 di Hafiz Cilik Padang TV ya. Ada yang tahu kan kemarin itu juara 3 itu
se-Sumatera Barat. Itu tingkat 1 juz. Terus juga kemarin juara berapa? Juara 1 tingkat 3 juz juga, kategori 3 juz, membawa nama Maskanul Quran lomba musabaqah hufdzil Quran antar rumah tahfiz, ya, rumah Quran atau rumah tahfiz se-Kota Padang. Nah, jadi maka dari itu sekarang kita nobatkan menjadi thalibah berprestasi di Maskanul Quran tahun 2020. Apa kita ucapkan? Barakallahu fiik. Semoga bisa memotivasi kita semua, ya, khususnya anak-anak ustazah, supaya terus berjuang, ya. شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد Masukkan kalinya ke depan. Oh, itu Masya Allah. Ya, tim. رددت يا رب العباد Sudah selesai. Barakallahu fikum, ya. Dari Ustazah, insya Allah kita mulai hari ini libur, ya, libur. Kita libur sampai tanggal 5 Januari 2020. Berarti kita libur berapa lama? Setahun. Karena sekarang 2024, kita bertemu lagi di 2025, berarti kita libur setahun, ya. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد